Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dear my fellow students, today we will continue the materials that we have discussed by following materials. That is caretaker speech, ya, caretaker speech. Jadi komunikasinya orang yang merawat anak-anak, maksudnya penjaga anak-anak, ya, bisa keluarga dan macam-macam, pokoknya komunikasi dengan yang di bawahnya. Untuk definisi kita lanjut berikutnya. Definitions or notions. Caretaker speech is sort of speech that children receive when they are still very young. In other words, caretaker speech is a speech addressed to infants by adults. Di caretaker speech ini bahasa orang dewasa atau penjaga, yang mana itu masuk jenis komunikasi yang mana anak-anak menerima ketika mereka masih kecil, ya, they are still young, very young, sangat masih kecil, ya kalau 5 tahun ke atas ya sudah lumayan. In other words, dengan kata lain, caretaker speech is speech address, yaitu caretaker speech ini pembicaraan orang-orang yang sebagai penjaga anak atau yang komunikasi dengan anak itu ditujukan yaitu untuk anak-anak, komunikasi untuk anak-anak, infants to infant, untuk anak yang masih ingusan lah, kecil, by adult, yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Nah, kadang kita sering ngomong antara orang sesama umur dengan anak kecil disederhanakan. Nah, itulah yang disebut bahasa penjaga atau bahasa untuk menjaga komunikasi biar anak-anak secara psikologi, informasi dan sebagainya bisa nyampe ke mereka. Selanjutnya, why? Caretaker speech attracts great attentions of psycholinguists because of many reasons. Jadi bahasa caretaker ini menarik perhatian cukup besar para ahli psikologi bahasa karena banyak alasan. Di antaranya, ya, for one things, it has specific characteristic. Bahasanya cukup spesifik, ya, punya karakter yang khusus. Ya, ini para ahli bahasa itu sampai meneliti bahasa orang dewasa ke anak-anak, diteliti. Anak-anak yang memang baru tumbuh dari bayi, ya, baru belajar ngomong. It also provide examples of language model infants are usually exposed to. Ini juga terdapat atau menyediakan beberapa contoh model bahasa anak, ya, contoh-contoh anak-anak, ya, model bahasa anak-anak yang sering, ya, yang biasanya dinampakkan atau digunakan, ya, itu pembahasan tentang ilmu ini, ya, caretaker, ya. Another reason is that caretaker speech provides direct and indirect measure of how much children understand. Selain alasan di atas tentang anak-anak itu bagaimana model bahasanya, contohnya bagaimana yang masih bayi-bayi itu, masih anak-anak ingusan bahasanya. Yang kedua alasannya karena caretaker speech, ya, bahasa orang dewasa untuk anak kecil itu menyediakan juga an indirect measure, ya, measure ukuran tak langsung tentang bagaimana seberapa banyak anak-anak itu
paham terhadap bahasa mereka. Nah, jadi ini penelitian. Kalau mau nanti yang ngambil skripsi ini, ya mungkin di Inkava belum ada bahasa orang dewasa ke anak, nah, khususnya dalam pengajaran, ya pengajaran, karena di Inkava itu teaching ya. Selanjutnya characteristic of caretaker speech, itu mestinya gabung karakter bahasa caretaker. Selanjutnya saya singkat caretaker, gak usah saya terjemah. The speech which adult address to young children has number of distinctive characteristic. Bahasa yang mana orang dewasa tujukan bahasa tersebut untuk anak-anak kecil, anak-anak yang di bawahnya, ada beberapa atau mempunyai beberapa karakteristik yang beda. Di antaranya ya, adult itu they generally talk to young children about here now. Jadi lebih dibatasi, mereka itu umumnya bicara ke anak di bawahnya itu tentang ya di sini, tentang saat ini, berangan-angan masa depan itu enggak terlalu jauh, itu agak sulit untuk anak-anak. Dan paling bisanya apa cita-cita Anda? Cita-cita mau jadi dokter. Nah, angan-angan ke depan itu menjadi datar ya, dia belum mampu untuk memandang jauh, mungkin masih perlu proses usia. Nah, demikian pula untuk ingat-ingat masa lalu, itu pun untuk anak kecil ya kadang belum bisa menceritakan dengan baik, maka cukup here dan now ya. Tempatnya pun demikian. Selanjutnya, caretaker speech tends to consist of short sentences with simple structure. Komunikasi caretaker itu cenderungnya berisi jenis kata-kata, kalimat-kalimat yang strukturnya sederhana. Contohnya, an adult tends to say the dogs want water. Orang dewasa yang menggunakan yang caretaker ini itu lebih cenderung mengatakan the dog wants water. Jadi anjing itu mau minum, mau air, sebagai ganti daripada instead of saying the dog which has been running a lot wants to drink some water. Anjing yang telah berlari telah banyak berlari itu ya mau minum mau minum air namanya ya. Ini atau mau minum sedikit air gitu ya. Ini mungkin akan atau seteguk air ini mungkin akan berbeda ketika yang dia ngomong dengan anak-anak, maka ini akan rumit bahasa ini. The dog which has been running a lot which wants to drink some water, akhirnya diganti cukup informasi utamanya the dog wants water, itu aja. Keterangan which has been ya, kata-kata subclause itu yang biasanya itu agak memusingkan, itu dihapus, nggak perlu untuk anak-anak kecil, malah membingungkan nanti ya. Itu selanjutnya itu kan kompleks sentence sudah. Baby talk is very special but limited instance of caretaker speech. Omongan anak-anak bayi itu sangat khusus ya, sangat spesial, tapi terbatas omongannya. Itulah contoh daripada caretaker speech.
It's special subset of language which people assumes as appropriate for use only to very young children. Bahasa Baby Talk ini merupakan kumpulan bahasa yang orang-orang anggap sebagai bahasa yang layak hanya untuk anak-anak kecil. Baby Talk often involves the use of vocabulary. Bahasa bayi itu sering mencakup tentang penggunaan kosakata which is oversimplified and reduced, yang mana itu disederhanakan, ya, bahasanya di sana disederhanakan dan dikurangi, yang penting inti-intinya saja. There are at least 3 forms of baby talks, ya. Untuk bahasa bayi itu paling tidak ada 3 bentuk. Yang pertama diminutive forms of adults word, jadi bahasa kecil, bahasa terbatas, bahasa kecil, ya, bentuk bahasa kecil dari bahasa orang dewasa, ya, bahasa bentuk sederhana dari bahasa orang dewasa untuk anak-anak, itu diminutive forms of adults words. Bisa saja itu mencakup tentang umpamanya hanya menggabungkan konsonan dan vowel hanya 1 syllable unit, 1 kata saja. Umpamanya dad, mom. Nah, kalau bahasa Indonesia biasanya ada baba manggil pak, bapak, baba, dan seterusnya. Hanya 1 syllable, 2 syllable itu dicoba. Memang bahasanya sederhana, tidak bisa 1 rangkaian kalimat masih. Itu namanya diminutive form of adult word. Yang kedua adalah ornamented form. Bahasa Yunani, onomatopoeic forms, ya, onomatopoeic forms. Itu bahasa apa sih? Bentuk bahasa yang ada tiruannya, digambar, terus gambar petani atau gambar orang tua atau gambar ibunya, maka ibu dan seterusnya, dia tinggal nirukan, ya, apalagi sekarang banyak aplikasi, ya. Jadi bahasa diberi gambar terus dia niru gitu, ya, dicontohkan dan niru. Itu namanya onomatopoeic form, itu namanya. Terus yang berikutnya terakhir adalah addition of the sound I dan Y to adult words ending in consonants, yaitu bahasa yang mana suaranya di akhir, ya, di akhir itu sudah bisa membunyikan, ya, I, ya, konsonan I, seperti kata-kata doggy, ya, doggy, horsey, dan seterusnya. Itu jenis kata-kata yang tipe ketiga dari anak-anak bisa melafadzkan biasanya. Untuk bayi ini, ya, doggy itu orang Inggris, ya, orang Barat, orang berbahasa Inggris memang begitu, sudah bisa 2 syllables, ya, tingkatan yang terakhir. Untuk bayi, baby sendiri juga baby dan doggy dan seterusnya, yaitu ada syllable akhir yang ending in a consonant, ya. Demikian
mungkin pertemuan kali ini, masih ada pertemuan berikutnya lagi sebelum UAS nanti ya. Thank you very much, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.